Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 4B. Biarpun sudah 2 kali pukulannya tidak mengenai sasaran dan secara aneh pukulannya membalik padahal kakek itu tidak membuat gerakan apa-apa, melainkan hanya berdiri tegak, Singwiro tidak mundur bahkan menjadi semakin penasaran dan marah. Setan! Mampuslah! Bentaknya dan kini menyerang dengan goloknya membacok sekuat tenaga ke arah leher kakek itu. Kakek itu diam saja dan bahkan memejamkan mata seolah tidak terjadi sesuatu. Golok di tangan kanan Singwiro itu menyambar ke arah leher dengan kuat sekali. Kembali Warsiam memejamkan matanya karena tidak tega melihat darah muncrat dari leher yang terbacok. Akan tetapi ketika golok sudah menyambar dekat sekali dengan leher, tiba-tiba golok itu pun membalik dengan kuat sekali. Saking kuatnya golok itu terpental membalik, tubuh Singwiro terbawa dan dia pun terjengkang dan terbanting ke atas tanah sampai terguling-guling. Sekali ini Singwiro bangkit dengan muka pucat dan mata terbelalak. Dia merasa tengkuknya meremang dan tanpa mengeluarkan kata-kata lagi dia lalu lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Setan, pikirnya. Dia bertemu setan di tengah hari. Warsiam menghampiri kakek itu, menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Paman, terima kasih atas pertolongan Paman yang telah membebaskan saya dari malapetaka. Kata Warsiam dengan terharu dan penuh hormat. Bangkitlah, Nini dan bersyukurlah kepada Gusti Allah karena hanya kekuasaan Gusti Allah yang telah menolongmu. Aku sendiri tidak berbuat apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Mari kuantar engkau pulang ke rumahmu, Nini. Setelah berhenti bicara, kakek itu batuk-batuk 3 kali dan napasnya terengah-engah. Warsiam bangkit dan memandang dengan penuh kekhawatiran. Paman. Maafkan, apakah Paman sakit? Kakek itu mengangguk. Benar, dan beginilah jasmani seorang yang sudah tua, Nini. Mari, kuantar engkau. Warsiam mengangguk dan berjalan. Kakek itu mengikutinya dan langkahnya tertatih-tatih, gemetaran, wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Melihat keadaan kakek itu, Warsiam merasa heran bukan main. Kakek ini sudah tua renta dan sedang sakit, begitu ringkih dan lemahnya, akan tetapi bagaimana mungkin seorang yang kuat dan jahat seperti Singwiro dibuat lari tunggang-langgang? Ia juga merasa iba sekali, maka ia lalu mendekat dan berkata, Paman, mari saya tuntun. Paman kelihatan lemah sekali. Tanpa menanti jawaban ia lalu memegang tangan kiri kakek itu dan menuntunnya. Telapak tangan kiri itu demikian halus dan juga agak dingin. Tangan Paman dingin sekali, tentu Paman masuk angin. Kata Warsiam sambil menuntun kakek itu dan perlahan-lahan mereka berjalan menuju ke dusun Gampingan. Nini, Andika seorang yang baik hati. Siapakah namamu dan bagaimana Andika sampai dilarikan orang tadi? Tanya kakek itu dengan suara lirih dan gemetar. Nama saya Warsiam, Paman. Saya seorang janda dan hidup berdua dengan anak saya. Saya tinggal di dusun Gampingan di depan itu, membuka warung nasi. Orang jahat tadi adalah Singwiro. Dia memang jahat sekali, Paman, dahulu pun pernah hendak memaksa saya menjadi istrinya, 16 tahun yang lalu. Bahkan dialah yang telah membunuh ayah saya. Setelah suami saya meninggal 3 bulan yang lalu. Dia muncul lagi dan menculik saya. Kakek itu diam saja dan mereka berjalan terus. Akhirnya mereka sampai di dusun Gampingan. Ketika mereka tiba di depan warung nasi Warsiam, di situ sudah berkumpul 4 orang tetangga laki-laki yang sudah mendengar bahwa Warsiam dilarikan orang jahat. Mereka menjadi girang sekali dan juga heran melihat Warsiam yang dikabarkan telah diculik penjahat itu kini pulang dalam keadaan selamat bersama seorang kakek tua renta yang dituntunnya. Pada saat itu, dari jauh Lindu Aji datang berlari-lari dan melihat ibunya berdiri di depan warung bersama seorang kakek tua renta, dia segera merangkul ibunya. Ibu. Apa yang terjadi? Aku tadi disusul Kimin dan Sarjo yang bilang bahwa warung kita kedatangan 3 orang penjahat. Apa yang terjadi, Ibu? Dan di mana mereka sekarang? Aji menengok ke arah warung dan dilihatnya yang berada di warung adalah orang-orang dusun Gampingan yang dia kenal baik sebagai para langganan ibunya. Akan tetapi sebelum Warsiam menjawab, kakek itu berkata kepadanya. Nini, Andika sudah pulang dengan selamat, sekarang aku hendak melanjutkan perjalananku. Kakek itu lalu melangkah hendak pergi. Paman, silakan masuk dan duduk dulu, Paman sedang sakit. Warsiam menahan. Aku tidak ingin merepotkan. Kakek itu tetap melangkah pergi dari situ.
Akan tetapi baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba tubuhnya terkulai dan dia pun roboh. Trengginas Aji melompat dan berhasil menyangga punggung kakek itu sehingga kepalanya tidak sampai terbanting ke atas tanah. Dia memegang tangan kiri kakek itu yang duduk dengan kedua kaki terjulur dan punggung bersandar pada rangkulan tangan kanan Aji. Warsia mendekati dan membujuk dengan halus. "Paman, marilah singgah dulu di rumah kami. Paman sedang sakit dan memerlukan perawatan dan pengobatan. Biarlah kami merawat Paman sampai sembuh." "Ibu, dia pingsan, tak dapat diajak bicara," kata Aji. "Oh, cepat angkat dia ke dalam, Aji. Kasihan dia." Tanpa diperintah ibunya pun, Aji sudah berniat menolong kakek itu. Maka dia lalu memondong tubuh tua itu dan mengangkatnya, membawanya masuk ke dalam rumah dan merebahkan kakek itu di atas pembaringan di dalam kamarnya sendiri. Setelah memeriksa keadaan kakek itu, Aji berpendapat bahwa tubuh kakek itu lemah sekali dan agaknya dia kelaparan, juga tubuhnya panas sekali. "Ibu, dia perlu diberi makan bubur tajin karena agaknya dia kelaparan. Tubuhnya panas seperti terkena demam. Tolong ibu buatkan bubur tajin dan aku akan mencarikan jamu untuknya. Sementara ini akan kubasahi kepalanya dengan perasan jeruk nipis dan berambang agar panasnya turun." Warsia mengangguk lalu keluar menuju ke warungnya. Warung itu memang juga menjadi dapurnya. Ketika ia membuatkan bubur tajin, di warung itu sudah berkumpul belasan orang tetangga laki-laki. Ia dihujani pertanyaan. Sambil bekerja membuat bubur tajin, Warsia menceritakan dengan singkat bahwa tadi ia diculik Singuiro dan dua orang kawannya. Akan tetapi di tengah perjalanan ia ditolong dan diselamatkan kakek tua yang sedang sakit itu. Semua orang terheran-heran mendengar cerita Warsia, akan tetapi mereka juga marah sekali. Siapa yang belum mendengar nama Singuiro? Di daerah pegunungan selatan sampai ke daerah pesisiran nama Gegeduk, jagoan, yang seringkali memaksakan kehendaknya dengan kekerasan dan sudah banyak mencelakai orang. Ketika Warsia menceritakan kepada mereka betapa Singuiro itu belasan tahun yang lalu juga sudah menculiknya dan penjahat itu dikalahkan mendiang suaminya, Harun, semua orang timbul semangatnya.